Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu percobaan bidang miring dengan beranggotakan saya sendiri, Teddy Darmawan, NIM 2220048, dengan samping saya. Perkenalkan, nama saya Reynal Fernando dengan NIM D2220007. Saya Bina Hezki Bayiwaji, NIM D200220068. Saya Tausiratna Saputra dengan NIM D200220070. Landasan teori. Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana dengan permukaan datar dan mempunyai sudut, dalam kurung bukan sudut tegak lurus, terhadap permukaan horizontal. Berikut gambar bidang luncur beserta gaya yang bekerja akan saya tampilkan di sebelah saya. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan, semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik atau KM bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang S dan tinggi bidang miring H. Keuntungan mekanik W per F sama dengan S per H. Keterangan W sama dengan usaha dalam kurung joule, F sama dengan gaya dalam kurung N, S sama dengan jarak dalam kurung M, H sama dengan ketinggian dalam kurung M. Adapun dari gambar di atas dan dari gaya-gaya yang bekerja, maka didapatkan SAB sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus A. Bila V0 sama dengan 0, maka SAB sama dengan 1/2 AT kuadrat, VT sama dengan AT. Apabila T merupakan waktu terukur dan SA-B adalah panjang lintasan, maka harga A dapat diperoleh dari persamaan 2-4. Sehingga persamaan yang akan diperoleh saya tampilkan di samping saya. Maka dari persamaan 2-9, apabila harga W1 lebih dari W2 dan alfa diketahui sehingga nilai mu dapat diperoleh, di mana W1 yaitu berat beban N yaitu gaya normal, mu yaitu koefisien gesek, M2 yaitu berat beban, G yaitu percepatan gravitasi. Untuk selanjutnya, A. Gaya berat dan gaya normal. Jika sebuah benda yang terletak pada bidang datar dan tidak ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut, maka akan terjadi kesetimbangan antara gaya berat benda dalam kurung W tersebut dengan gaya reaksi yang dilakukan oleh permukaan yang arahnya berlawanan dengan gaya berat benda dan tegak lurus dengan bidang permukaannya, disebut sebagai gaya normal dalam kurung N. B. Gaya gesek statik dan kinetik. Jika sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan resultan gaya yang bekerja F sama dengan 0, maka terdapat gaya gesekan statis, di mana gaya gesek statis besarnya sama dengan Fs sama dengan mu s dikali N. Mu s sendiri adalah koefisien gesek statis dan N adalah gaya normal. Jika benda dikenai gaya dan kemudian benda bergerak, maka gesekan kedua permukaan terdapat gaya reaksi yang disebut gaya gesek kinetik. Rumusnya sebagai berikut: Fk sama dengan mu k dikali N. Mu k sendiri koefisien gesek kinetis dan N adalah gaya normal. Kemudian C. Gaya tegang tali adalah gaya reaksi pada tali, pegas, dan benda yang terjadi karena ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda yang lain. D. D'Alembert Principle adalah jika suatu benda mengalami percepatan dalam kurung A, maka pada benda itu akan terkena gaya inersia.
F in atau F inersia sama dengan M kali A yang arahnya berkebalikan dengan arah percepatannya. Keterangan mu K, koefisien gesek kinetis, mu S, koefisien gesek statis, N gaya normal, satuan N, M massa, satuan kilogram, A percepatan, satuan M per S kuadrat. Selanjutnya untuk tujuan praktikum ini bertujuan agar setiap praktikan mampu 1. Membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur. 2. Menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur di bidang miring. 3. Mencari koefisien gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak yang meluncur pada bidang miring. Alat dan bahan. 1. Bidang luncur yang dapat diatur sudutnya. 2. Beban benda luncur. 3. Beban. 4. Stopwatch. 5. Mistar. 6. Pengait. 7. Neraca digital. Prosedur pelaksanaan. 1. Seluruh praktikan memastikan alat dan bahan lengkap dan layak untuk digunakan. 2. Menimbang massa benda luncur, beban, dan pengait dengan neraca digital. Kemudian mencatat hasil pertimbangan pada tabel dan proses percobaan. 3. Menaikkan lintas bidang luncur dengan melihat busur yang terpasang pada alat bidangnya sesuai dengan sudut 30 derajat. 4. Mengatur panjang lintasan, menggeser stopwatch pada lintasan bidang sesuai dengan panjang yang ditentukan. 5. Merangkai, pengait, dan benda luncur pada lintasan bidang luncur sesuai dengan gambar 2.1 bidang luncur. 6. Menahan benda luncur di lintasan dan menyiapkan stopwatch. 7. Melepaskan benda luncur, mengamati waktu tempuh benda luncur dengan stopwatch. Kemudian mencatat waktu tempuhnya pada tabel dan hasil data percobaan. Rumus percobaan bidang miring. Percobaan ke N. Menghitung waktu tempuh HTHT. T total sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T-nya ditambah Tn dibagi N. Delta T total sama dengan akar sigma dalam kurung T min T total per kurung kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1. Menghitung kecepatan balok. S A min B sama dengan P kali T total. P sama dengan A kali T total. S A min B sama dengan A kali T total kuadrat. A sama dengan SA min B dibagi T total kuadrat. Delta A sama dengan akar dalam kurung 1 per 1 per T total kuadrat tutup kurung kuadrat dalam kurung delta S A min B tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung min 2S A min B bagi T total pangkat 3 tutup kurung kuadrat dalam kurung delta T total tutup kurung kuadrat. Menghitung koefisien gesek statis mu S. M1 sama dengan massa balok Kg. M2 sama dengan B tambah P dari Kg kilo. Mu S sama dengan M2 bagi M1 cos alpha dikurangi tan alpha. Delta mu S sama dengan akar dalam kurung 1 bagi M1 cos alpha kurung kuadrat dalam kurung delta M2 kuadrat ditambah dalam kurung min M2 bagi M1 kuadrat cos alpha kurung kuadrat dalam kurung delta M1 kuadrat. Menghitung koefisien gesek kinetik atau mu K. Mu K sama dengan M2 dibagi M1 kali cos alpha dikurangi A G kali cos alpha dan kurung M1 tambah M2 dibagi M1 dikurangi tan alpha. Delta mu K sama dengan akar
dalam kurung 1 bagi M1 kali cos alfa kuadrat delta dalam kurung delta M2 kuadrat ditambah dalam kurung min M2 dibagi M1 kuadrat dikali cos A dikali cos alfa kuadrat delta M1 kuadrat ditambah dalam kurung min 1 dibagi G kali cos alfa kuadrat kali dalam kurung delta A kuadrat ditambah dalam kurung A dibagi G kuadrat dikali cos alfa kuadrat dalam kurung delta G kuadrat ditambah dalam kurung min A dibagi M1 kali G dikali cos alfa kurung kuadrat dalam kurung delta M2 kurung kuadrat ditambah dalam kurung min M2 dibagi M1 kali G kali cos alfa kuadrat dalam kurung delta A kurung kuadrat ditambah dalam kurung M2 kali A dibagi M1 kuadrat dikali G dikali cos alfa kurung kuadrat dalam kurung delta M1 kuadrat ditambah dalam kurung M2 kali A tutup kurung M1 kali M2 kali A dibagi M1 kali G kuadrat dikali cos alfa kuadrat dalam kurung delta G kuadrat mu k sama dengan dalam kurung mu k plus minus di delta mu k kf sama dengan delta mu k dibagi mu k kali 1% sama dengan k sama dengan 1% min kf. Keterangan saya akan ambilkan berikut ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.